Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AG Channel. Masih kita akan membahas tentang calon potensial menatap Pilgub NTB 2024. Kali ini kita akan mengupas tentang tokoh fenomenal Lombok Tengah, lalu Fathul Bahri, putra mahkota Jamiah NU menatap Pilgub 2024. Sebelum kita lebih jauh mengulas tentang profil beliau, ada baiknya kita mengutip salah satu pandangan cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid tentang demokrasi. Demokrasi menurut beliau adalah seberapa jauh kita mampu menampilkan seorang pemimpin yang tidak lagi berperan sebagai bapak bangsa, melainkan sekedar seorang yang pertama di antara yang sama, the first among the equal. Kutipan ini seolah mewakili figur dari tokoh yang akan kita bahas ini. Lalu Fathul Bahri, seperti kebanyakan kita, dilahirkan 52 tahun yang lalu tidak jauh dari Kota Praya, tepatnya di salah satu desa Mertak Tombok, berjarak kurang lebih 2 km ke utara. Sejak kecil telah ditinggal bapaknya dan dibesarkan dalam pengasuhan ibu. Fathul remaja dipaksa oleh keadaan dan tanggung jawab membantu ibu menghidupi keluarga dan harus menunda keinginan kuliahnya. Ia bekerja menjadi surveyor pada salah satu perusahaan, pernah juga menjadi pemborong, sebelum akhirnya menemukan passionnya, yaitu dunia perpolitikan. Hidup di desa dengan kultur Nahdien yang kental, selalu aktif mengikuti Lailatul Ijtima' yang secara reguler diinisiasi oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Mertak Tombok, sekaligus telah menjadi media sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai ke-NU-an yang dalam perjalanan hidup dan karir politik beliau di kemudian hari, nilai-nilai tersebut sangat membekas dan membentuk kepribadian tangguh beliau. Sobat AG Channel yang berbahagia, sebagai tambahan informasi, MWC NU Mertak Tombok sejak lama adalah satu di antara yang sedikit kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat kecamatan yang sangat-sangat aktif di tengah banyaknya kepengurusan NU saat itu yang keadaannya menurut Haji Hasan Hussein wujudihi keadamihi arak lagu semakin denara. Sobat AG Channel yang berbahagia, nilai-nilai persaudaraan, tawaddu dan saling menghargai telah terinternalisasi dengan baik dan menjadi pandangan hidup beliau dalam keseharian. Di samping nilai-nilai tawasud atau moderat, tawazun selalu kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan yang tidak kalah pentingnya adalah iktidal atau tegak lurus dan stabil. Kesemuanya menjadi modal berharga bagi beliau saat memasuki dunia perpolitikan. Di awal tahun 2000-an, beliau masih menjadi pengurus anak cabang PKB dan seolah menjadi berkah buat beliau. Perpecahan di tubuh PKB saat itu justru mengantarnya membuat sejarah baru, menduduki jabatan sekretaris DPC PKNU pada pemilu pada 2010 yang lalu. Beliau berhasil mendapatkan 6 kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan membawanya duduk di jajaran pimpinan DPRD. Pada pemilu berikutnya, karena PKNU tidak lolos electoral threshold, beliau berpindah ke Gerindra dan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi NTB periode 2016-2017. Karena popularitas elektabilitasnya, lalu Fathul dilirik oleh Haji Lalu Suhaili yang saat itu menjadi
Ketua DPD Golkar NTB, dan maju dalam perhelatan Pilbub periode 2016-2021. Dan pada periode selanjutnya berpasangan dengan Dr. Haji Nursiah, lalu Fathul melangkah mulus menduduki Lombok Tengah 1 untuk periode 2021-2025. Sobat AG Channel yang berbahagia, di balik semua sukses story tersebut, maka hal yang paling bisa dikatakan sebagai pencapaian monumental dari seorang Fathul adalah kemampuannya menyatukan simpul-simpul, untuk tidak menyebutnya faksi, dalam tubuh NU Lombok Tengah itu sendiri, sehingga terkonsolidasi sedemikian rupa di bawah kepengurusan beliau di pimpinan cabang NU Kabupaten Lombok Tengah. Keberadaan faksi-faksi ini di antaranya Paksi Bonder, Paksi Bagu, dan Darek, meskipun nyata adanya, tapi oleh orang dalam sendiri seringkali tidak diakui keberadaannya. Disinilah teruji betapa kemampuan komunikasi, keteguhan tekad, dan nilai persaudaraan, tawaduk, serta saling menghargai menjadikan faksi-faksi tersebut melebur di bawah figur seorang lalu Fathul Bahri yang menahodai PCNU Kabupaten Lombok Tengah sejak 2014 yang lalu. Di masa lalu, libido politik masing-masing faksi seringkali membawa pada persaingan antar mereka dan tentu saja berujung pada kegagalan bersama. Sungguh sebuah pelajaran yang mahal. Sobat AG Channel yang berbahagia, dengan keberhasilan yang ditorehkan baik di Ormas Nahdliyin maupun kepartean, lalu Fathul kemudian menjelma menjadi putra mahkota di hadapan Jamiah Nahdliyin. Kemampuan mendudukkan 7 orang wakil di DPRD Kabupaten Lombok Tengah melalui kepemimpinannya di Partai Gerindra telah diapresiasi dengan sangat baik oleh DPP Gerindra dengan diterbitkannya SK DPP yang mengamanahi lalu Fathul untuk menahodai kepengurusan DPW Gerindra NTB sejak Desember 2021 yang lalu. Sobat AG Channel yang berbahagia, dukungan penuh Jamiah Nahdliyin dengan pengakuan politis DPP Gerindra tentu dapat dibaca sebagai sebuah isyarat bahwa level permainan perlu dinaikkan. Baju lalu Fathul mulai sesak dan dielulukan menjadi tumpuan harapan kepemimpinan NTB ke depan. Lalu Fathul telah menjelma menjadi putra mahkota Jamiah Nahdliyin, representasi tunggal harapan Jamiah untuk meraih dan merawat kekuasaan yang lebih besar NTB 1 pada Pilkada 2024. Layak kita nantikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.